Jadi ciri orang yang baik itu, Bapak dan saudaraku sekalian, Ibu, ciri orang yang baik itu tidak hanya memikirkan dirinya, tapi bagaimana menularkan kebaikan itu kepada orang lain. Kita sholat jemaah di sini misalnya, berapa orang kita yang ikut sholat jemaah? Katakan 10 orang. Besok kita punya komitmen, masing-masing akan bawa 1 orang. Kira-kira akan berapa datang? 40 kan? 10 ya, jadi 20. Besoknya lagi komitmen, masing-masing yang 20 cari 1 orang, 40. Kalau betul-betul komitmen itu kita jalankan, apa yang akan terjadi? Tidak muat masjid ini, Pak Penghulu. Itulah para sahabat. Begitu dia masuk menjadi Islam, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, begitu dia menjadi Muslim, apa yang dilakukannya, Bapak Ibu? Dia pergi keliling mencari orang untuk masuk ke dalam Islam. Dan orang pertama, silakan baca sejarah, orang pertama yang dibawa, yang ada gerombolan pertama dari orang pertama yang dibawa oleh Abu Bakar untuk masuk ke dalam Islam, 6 orang di antara orang yang dibawa Abu Bakar itu adalah termasuk dari 10 orang yang dijamin Rasul masuk surga. Dalam hadis dijelaskan dalam keterangan Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, ada 10 orang. 10 orang ini dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. 6 di antara yang 10 itu masuk Islamnya di tangan Abu Bakar. Subhanallah. Bapak, Ibu, kita semua, Rasul menjanjikan kalau ada 1 orang kita bawa, kalau ada 1 orang karena kita dia mendapat hidayah. Dalam hadis dikatakan, la ayyahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Dalam sebuah riwayat, khairun laka minad dunya wa ma fiha. Kalau karena kita, kalau karena bapak, kalau karena ibu, kalau karena masing-masing kita bawa 1 orang, kata Rasul, la ayyahdiyakallahu bika rajulan wahidan. Kalau karenamu, kalau sebabmu orang masuk ke dalam Islam, orang mendapat hidayah, kata Rasul, itu lebih baik bagimu daripada dunia dan isinya. Besok Bapak ajak orang, berandal dia, kemudian Bapak bimbing, kemudian dia masuk ke dalam Islam, itu pekerjaan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Itu sebabnya di masa para Rasul, di masa Rasulullah SAW dan di masa para sahabat, mereka cepat pergi ke seluruh dunia. Coba lihat daerah kita ini sampai ke Barus. Sampai ke Barus. Ada riwayat mengatakan Islam itu disebarkan di Sumatera ini mulai dari Barusan. Coba lihat tahun berapa itu? Tahun berapa? Kenapa mereka bersungguh sampai ke Barus itu? Saya baca sebuah sejarah ketika ada pertemuan dulu dengan pakar sejarah, ada pertemuan MUI kami. Dia sampaikan, ya, dia sampaikan bahwa Islam sudah sampai ke Indonesia. Hasil catatan sejarah, Islam sudah sampai ke Indonesia pada tahun 9 hijrahnya Rasul. Berarti Rasul masih hidup, Islam sudah sampai ke Indonesia ini. Kenapa mereka termotivasi? Kenapa mereka datang kemari? Jawabannya adalah satu, mereka ingin mendapatkan terbaik di sisi Allah. Terbaik, kata hadis tadi, minat dunia wa ma fiha, mendapatkan kebaikan lebih baik daripada dunia dan isinya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Abu Bakar. Jadi di awal-awal, kalau kita lihat di awal-awal perjuangan Rasul, satu-satunya orang yang tidak menolak, tidak ada rasa berat ketika ditawarkan kepada Rasul, ditawarkan Rasul kepadanya Islam, orang itu adalah Abu Bakar. Bapak Ibu sekalian, di antara keistimewaan Abu Bakar adalah pertama, ketika Rasul sudah meninggal dunia, maka orang yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Bapak Ibu, kenapa Abu Bakar? Secara tidak langsung bahwa Abu Bakar menjadi khalifah berdasarkan nas. Berdasarkan nas. Ketika Rasul sudah meninggal dunia, tubuh Rasul belum dikebumikan. Karena harus ada seorang pemimpin yang memimpin, yang kata-katanya ditaati, perintahnya harus dijalankan. Maka mereka memilih pemimpin waktu itu. Saya sudah sampaikan pernah kisah Umar bin Khattab. Begitu disampaikan Rasul meninggal dunia, apa yang dia lakukan?
Dia mengangkat pedangnya, menghunus pedangnya sambil berkata, "Man qala anna Muhammadan qad mata sa'aqta'u unuqah." Siapa di antara kalian yang berani mengatakan Muhammad sudah meninggal, sa'aqta'u unuqah, aku tebas lehernya. Innama dhahaba Muhammadun ila rabbih kama dhahaba Musa ila rabbih. Sungguh Muhammad sedang pergi kepada Tuhannya sebagaimana Musa pergi kepada Tuhannya. Wa saya'ud, dia akan kembali menemui kita. Sambil pegang pedang. Tidak ada orang yang berani dekat kepada Umar, karena Umar marah dan tidak jiwanya tidak siap. Tapi Abu Bakar, ini lihat kematangan pikiran Abu Bakar. Begitu Umar sedang mengamuk, Abu Bakar mengambil posisi agak jauh sedikit. Kemudian Abu Bakar memanggil orang-orang, "Halumma ilayya, halumma ilayya, halumma ilayya, marilah, kemarilah, kemarilah." Maka berkumpullah orang-orang di sekitar Abu Bakar. Umar masih di sana dengan pedangnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada orang-orang yang hadir di waktu itu, kata Abu Bakar, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin." Apa kata Abu Bakar? "Ayuhan nas, wahai manusia sekalian, man kana minkum ya'budu Muhammadan, siapa di antara kalian yang selama ini menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, sungguh Muhammad sudah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati." Kemudian dia baca surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad itu hanya seorang rasul, sudah terdahulu sebelumnya